Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami AKPP mengucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu dengan undangan yang sangat singkat, tapi ternyata kita dapat berkumpul pada kesempatan siang hari ini baik secara virtual dan tadi pun juga ternyata di dalam disiarkan live streaming di dalam akun LKPP YouTube kami, dan ternyata juga sudah cukup banyak Bapak Ibu sekalian. Melalui YouTube sudah 1929 viewers. Jadi rasanya mudah-mudahan sosialisasi ini tersampaikan segera secara masif kepada Bapak Ibu sekalian yang memang menggunakan Perpres nomor 12 tahun 2021. Baik Bapak Ibu sekalian, izinkan kami meneruskan tadi apa yang sudah secara gamblang disampaikan oleh Pak Kepala. Maka pada kesempatan kali ini kami ingin masuk sedikit lebih dalam mengenai apa yang dirubah di dalam Perpres 12 tahun 2021. Silakan teman-teman masuk ke dalam slide yang pertama. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Kepala sudah cerita banyak bagaimana intervensi baik aturan, kebijakan, juga sistem kita untuk mendorong bagaimana usaha mikro kecil dalam negeri itu harus tumbuh dan juga mendapatkan kesempatan, peluang yang sebesar-besarnya, terutama di dalam PBJ. Yang kedua tadi sudah disampaikan juga bagaimana terkait dengan SDM dan kelembagaannya. Dengan begitu banyak tantangan, kita mengharapkan SDM dan kelembagaan PBJ itu akan semakin lama semakin meningkat, semakin baik. Sistem dan juga proses PBJ dikelola oleh orang-orang yang profesional, itu harapan kita ke depan. Maka dalam beberapa saat ke depan kami ingin menyampaikan ada 4 hal perubahan di dalam Perpres 12 ini. Pertama tentang pelaku pengadaan, nanti kita bicara itu. Lalu kami akan singgung sedikit mengenai jasa konstruksi karena peraturan ini beririsan dengan peraturan-peraturan yang juga dikeluarkan oleh Kementerian PUPR. Lalu kita akan juga bicara sedikit mengenai pembinaan penyedia. Kalau beberapa waktu yang lalu fokusnya pada sanksi daftar hitam, maka pada kesempatan ini kita ingin sedikit lebih jauh bergerak dari sanksi tapi dalam konteks pembinaan. Dan yang terakhir adalah e-marketplace sebagai salah satu inovasi di bidang pengadaan barang jasa. Jadi itulah kira-kira yang akan kita bicarakan sepanjang siang hari ini. Pada slide berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kami ingin menyampaikan bahwa terkait pelaku pengadaan ada sedikit perubahan, yaitu terkait dengan kewenangan PA, kewenangan pengguna anggaran. Jadi kalau sebelumnya PA itu memiliki tugas dan kewenangan dari huruf A sampai huruf H diatur di dalam pasal 9 ayat 1, maka perubahannya kami insert Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau huruf F, kalau Bapak Ibu sekalian merefer ke Perpres 16 pasal 9 ayat 1 huruf F, bunyinya kira-kira PA memiliki tugas dan kewenangan menetapkan penunjukan langsung untuk tender dan seleksi gagal. Nah, di bawah dari F, kami menambahkan bahwa kewenangan Bapak Ibu PA adalah menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam. Itu yang kita tambahkan. Kenapanya nanti kita diskusikan lebih lanjut di dalam diskusi yang teknis. Sementara dalam pasal 9 ayat 1 kami juga menghapus salah satu tugas dan kewenangan, yaitu menetapkan PJPHP. Itu dihapus Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Nanti dalam slide-slide berikutnya itu ada bahwa salah satu alasannya berdasarkan evaluasi kami, surat-surat yang masuk ke kami, ternyata memang PJPHP ini atau PPHP ini banyak sekali menimbulkan permasalahan di lapangan.
Dan untuk itu kami sudah melakukan kajian apa yang harus kita lakukan, maka salah satunya adalah lebih baik kita hapus. Nanti bagaimana penggantinya, nanti kita lihat di dalam slide berikutnya. Pada slide berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kita bicara mengenai PPK sekarang. Nah, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, perubahan pelaku pengadaan khususnya pada PPK ini lebih banyak untuk mengakomodir kebutuhan APBD. Terutama nih kemarin waktu kita bicara diskusi dengan teman-teman Kemendagri, teman-teman yang di daerah memiliki mungkin banyak persepsi yang berbeda-beda, maka pada kesempatan ini kita melakukan penjelasan, jadi menulis rumusan dengan yang lebih jelas. Kalau lihat sebelumnya di dalam pasal 10 ayat 5, walaupun sebenarnya kelihatannya sudah jelas, tapi kita ingin memperjelas lagi. Karena itu redaksionalnya kita ubah. Kita ubah menjadi KPA pada pengadaan barang jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD dapat merangkap sebagai PPK. Jadi kita mencoba memperjelas supaya tidak lagi menimbulkan kebingungan. Demikian juga pada pasal 11, awalnya atau sebelumnya PPK itu dalam pengadaan barang jasa memiliki tugas dari A sampai O. Kalau A itu kalau nggak salah bunyinya menyusun perencanaan pengadaan gitu, kurang lebih itu di dalam Perpres 16 kita. Nah di huruf B-nya kita menambahkan melaksanakan konsolidasi pengadaan barang jasa. Itu tambahannya Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian pada angka 3 dan angka 4 itu kita tekankan lagi bahwa dalam hal tidak ada penetapan PPK pada pengadaan barang jasa yang menggunakan anggaran belanja dan APBD PAKPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A sampai dengan huruf M. Tapi harus hati-hati Bapak Ibu sekalian bahwa yang keempat, PPTK yang melaksanakan tugas PPK itu tetap wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK. Karena kan tentunya kita ingin proses pengadaan kita itu dilaksanakan oleh orang-orang yang memiliki kompetensinya. Karena itu boleh dilakukan oleh PPTK, tapi tetap memenuhi kompetensi sebagai PPK. Itu perubahannya Bapak Ibu sekalian. Pada slide berikutnya Bapak Ibu sekalian masih mengenai pelaku pengadaan, kita melakukan sedikit penjelasan. Jadi kalau awalnya pada pasal 13, Pokja pemilihan dalam pengadaan barang jasa memiliki tugas A. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia, maka kemudian kita tambahkan kecuali e-purchasing dan pengadaan langsung. Bapak Ibu sekalian, nanti pada beberapa slide ke depan kita akan menunjukkan bahwa LKPP akan melakukan satu perubahan bisnis proses di dalam e-purchasing katalog yang merupakan bagian dari e-marketplace. Nah, karena itu sejak awal kita sudah mulai melakukan perubahan-perubahan aktor atau siapa yang akan bertanggung jawab pada proses ini. Demikian juga pada huruf B, di mana sebelumnya tertulis melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik. Ini kami hapuskan sama sekali Bapak Ibu, jadi tidak ada tugas dari Pokja pemilihan untuk melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik. Nanti pada Perlem yang baru
itu akan kita sampaikan bisnis proses yang baru untuk e-purchasing dan siapa yang akan melaksanakan tugas tersebut. Jadi prinsipnya pasal 13 ayat 1 pada huruf B kita hapuskan. Lalu selanjutnya Bapak Ibu sekalian, masih pada pelaku pengadaan sebagaimana tadi kita baru diskusikan, baru kita tunjukkan bahwa PJPHP ini atau PPHP ini kita hapuskan. Dalam konsep sebelumnya kita memang menghendaki bahwa PA-KPA itu harus memiliki atau meminta PJPHP, PPHP untuk melaksanakan atau melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang atau jasa yang akan diserah terimakan. Dan hasil pemeriksaannya dituangkan dalam berita acara. Tapi Bapak Ibu sekalian, berdasarkan evaluasi dari timnya Pak Emin, demikian juga banyak surat-surat yang masuk ke kami untuk mempertanyakan ini, maka kami mengambil atau membuat terobosan bahwa ketentuan ini harus kita ubah karena banyak permasalahan di lapangan terkait dengan PJPHP. Karena itu kita merubahnya menjadi PPK menyerahkan barang jasa kepada PA-KPA. Karena tentu dengan pemikiran PPK yang menyusun, PPK yang paling tahu, dan juga berkontrak dengan penyedianya, maka tentunya ini adalah yang betul-betul memahami barang yang diterima. Dan yang kedua, serah terimanya dituangkan dalam berita acara. Ini perubahan yang cukup signifikan juga Bapak Ibu, terutama kepada organ-organ pengadaan kita yang selama ini mungkin sudah ada PJPHP, maka dengan berlakunya Perpres ini kita menganggap bahwa PJPHP tidak lagi kita perlukan, tapi digantikan fungsinya oleh PPK. Pada slide berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke isu jasa konstruksi. Silahkan pada slide berikutnya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara aturan jasa konstruksi, terutama peraturan yang terkait dengan PBJ, sangat banyak. Dan variasinya, masalahnya juga luar biasa banyaknya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dan jasa konsultan konstruksi akan kami atur di LKPP, tapi tentunya dengan bekerja sama dengan teman-teman di Kementerian PUPR. Dan pengaturan akan digabungkan dalam klaster peraturan LKPP tentang pemilihan penyedia. Jadi nanti Bapak Ibu dalam slide berikutnya kami akan menunjukkan bahwa setelah lahirnya Perpres 12 tahun 2021 ini, kami telah melakukan pemetaan. Aturan-aturan apa saja yang harus kita ubah, aturan-aturan mana saja yang masih bisa kita pertahankan, dan di dalam pemetaan itu kemudian kita klaster. Jadi kalau dulu mungkin kita punya berapa belas perlem, maka pendekatan yang akan kita lakukan pada hari ini adalah mengklasterkan isu. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian contohnya akan menemukan isu atau klaster tentang pemilihan penyedia. Jadi semua yang terkait dengan pemilihan penyedia akan diatur di sini. Berarti Bapak Ibu sekalian, di dalam pemilihan penyedia ada juga aturan-aturan pengadaan yang beririsan atau selama ini sudah diatur oleh Kementerian Teknis. Contohnya tadi Pak Kepala sampaikan ada Peraturan Menteri PU nomor 14 yang sudah mengatur cukup teknis mengenai salah satunya standar bidding dokumen di bidang konstruksi. Nah ini semua nanti akan kita bawa, kita kerjasamakan dengan teman-teman PU, lalu kemudian kita atur kembali, kita review tentunya dalam prosesnya, sehingga menjadi satu aturan baru. Itu pendekatan yang akan kita lakukan khusus untuk klaster pemilihan penyedia, terutama dalam jasa konstruksi.
Nah, saat ini Bapak Ibu sekalian memang masih dalam proses penyusunan, jadi masih awal sekali. Kemarin contohnya kita sudah bicara dengan teman-teman PU, mudah-mudahan akhir minggu ini kita bisa mulai mendiskusikan dan merumuskan di dalam peraturan lembaga. Dalam Perpres nomor 12 tahun 21 ini diubah pengaturannya, salah satunya terkait kontrak-kontrak pada jasa konstruksi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala bahwa LKPP itu ingin mengantisipasi semua kebutuhan yang mungkin terjadi atau tren internasional yang akan terjadi di masa yang akan datang di dalam aturan kita. Jadi jangan sampai nanti ketika melakukan satu implementasi tidak bisa karena kontraknya belum diatur oleh LKPP. Nah, itu yang sangat menjadi atau concern utamanya Pak Kepala tadi disampaikan sebelum kesempatan ini. Jadi kira-kira itu Bapak Ibu sekalian, apa yang akan kita lakukan terhadap pemilihan penyedia dalam jasa konstruksi. Kita belum bisa masuk terlalu dalam dari ini karena memang kita masih melakukan pembahasan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, klaster tentang pembinaan penyedia. Ini menarik Bapak Ibu sekalian karena pada slide berikutnya, pada pengaturan tentang sanksi dan daftar hitam. Jadi kalau kita kembali ke perpresnya, maka bunyi pasal 91 itu adalah mengamanatkan kepada kepala lembaga untuk menyusun aturan tentang sanksi dan daftar hitam. Sementara kalau kita bicara dari sisi pembinaan, maka tentunya pembinaan itu sudah dilakukan oleh masing-masing sektor. Misalnya kalau kita bicara obat atau alat-alat kesehatan, maka pembinaan penyedianya itu sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Badan POM. Demikian juga dengan UMK oleh Kementerian Koperasi dan juga Jasa Konstruksi oleh Kementerian PU. Nah, namun demikian Bapak Ibu sekalian, ini ada satu data yang mungkin bisa menjadi gambaran ya, latar belakang. Kenapa kita kemudian perlu berpikir tidak hanya sekedar mengatur sanksi dan daftar hitam, tapi kita perlu kemudian mengubah paradigmanya bahwa sanksi itu bukan sekedar hukuman, tapi kita ingin meningkatkan kapasitasnya, bahwa sanksi daftar hitam itu adalah instrumen untuk pembinaan. Nah, mohon pada slide berikutnya. Ini berdasarkan data yang ada di kami, Bapak Ibu sekalian, bahwa selama ini ternyata, tapi paling tidak sampelnya kita ambil di tahun 2019, ada 348 penyedia terkena sanksi daftar hitam tahun 2019. Tapi 303 pelanggarannya, yang paling banyak pelanggarannya sejumlah 303 itu adalah penyedia tidak melaksanakan kontrak, tidak mampu menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK disebabkan oleh kesalahan penyedia barang jasa. Yang artinya Bapak Ibu sekalian, bisa kita lihat lebih kurang 90% itu sanksi daftar hitam kepada penyedia adalah karena penyedia tidak perform. Nah, ini yang sebenarnya perlu menjadi perhatian kita. Kalau tidak perform, terus apakah kita tinggalkan mereka begitu saja? Mereka harus belajar sendiri atau bagaimana? Nah, inilah kemudian yang menjadi latar belakang dan dasar kami ketika berdiskusi, ingin kemudian bahwa bentuk atau sifat dari sanksi daftar hitam ini adalah salah satu instrumen pembinaan. Kalau masalahnya dia tidak mampu, maka kita akan buat mereka atau mereka menjadi lebih baik kapasitasnya. Inkonsistensi, ini juga ada isu Bapak Ibu sekalian, inkonsistensi dalam penerapan sanksi.
Nah, mohon maaf ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat penerapan sanksi daftar hitam ketika penyedianya itu BUMD, BUMN tidak pernah dilakukan sesuai dengan aturannya, sehingga ada kesan dianggap seperti tebang pilih. Ini pun juga berdasarkan data yang kita terima, yang kita miliki di LKPP. Lalu beratnya sanksi itu juga menjadi isu Bapak Ibu sekalian, bahwa sifat sanksi daftar hitam saat ini itu tidak untuk membina, tidak untuk membuat penyedia kita itu lebih mampu, padahal masalahnya adalah tidak perform, tidak mampu, tapi justru adalah berpotensi mematikan usahanya. Nah, ini yang menjadi dasar ataupun filosofi kenapa kemudian kita perlu kemudian mengatur tidak hanya sekedar menjatuhkan sanksi daftar hitam, tapi justru kita harus menggunakan ini sebagai media ataupun instrumen untuk melakukan pembinaan kepada pelaku usaha. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini slide selanjutnya masih sekitar sanksi daftar hitam. Ini data juga berdasarkan Perpres 12 pada pasal 78 dan 80. Sebenarnya kira-kira kalau kita bagi dua cabang, sebenarnya masalahnya itu cuma ada di antara etik dan non-etik. Jadi etik itu terkait dengan KKN, terkait dengan persekongkolan, dokumen atau keterangan palsu. Sementara kalau kita lihat yang non-etik itu biasanya terjadi pada proses. Mengundurkan diri pada saat proses, mengundurkan diri pada saat penandatanganan kontrak dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah harus sama sanksinya untuk kondisi etik dan non-etik? Nah, inilah yang ingin kemudian kita rapihkan lagi, kita benahi di dalam Perlem Pembinaan Penyedia. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang terakhir yaitu terkait dengan e-marketplace Bapak Ibu sekalian. Pada slide selanjutnya, e-marketplace kita saat ini kan kita baru bicara banyak mengenai katalog elektronik. Sebagian dari kita paham mengenai toko daring dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita ingin melakukan satu perubahan yang cukup bisnis prosesnya cukup besar perubahannya terkait dengan e-marketplace. Jadi kalau kita kembali kita lihat pada pasal 1 angka 35, ini pasal 1 ini biasanya pasalnya definisi nih Bapak Ibu sekalian. Kita melakukan perubahan dengan cara menambahkan saja. Jadi kalau pembelian elektronik secara elektronik itu yang selanjutnya disebut dengan e-purchasing adalah tata cara pembelian barang jasa melalui sistem katalog elektronik. Nah, sekarang kita tambahkan toko daring. Jadi memang cabangnya itu ada katalog elektronik, ada toko daring, di mana keduanya itu bisa dibeli melalui sistem e-purchasing. Nah, itu kita menambahkan itu pada Perpres 12. Lalu pada pasal 72 katalog elektronik itu memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, TKDN, produk dalam negeri, produk SNI. Nah, kita ingin tambahkan produk ramah lingkungan hidup di tengah-tengah itu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena memang kita ingin semakin lama kita akan mulai mengarah kepada produk-produk yang ramah lingkungan. Nah, karena itu di dalam katalog elektronik itu perlu dicantumkan informasi mengenai apakah ini produknya ramah lingkungan atau bagaimana. Sehingga nanti ketika teman-teman, Bapak Ibu sekalian akan membeli, informasinya sudah lengkap. Tidak hanya barangnya, tidak hanya speknya, tidak hanya harganya, tidak hanya negara asalnya, tapi kita juga punya info bahwa barang itu produk ramah lingkungan. Itu kira-kira ide dasarnya Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian pada pasal 72 awalnya Bapak Ibu sekalian,
kalimat awalnya itu adalah pada angka 3, pemilihan produk yang dicantumkan dalam katalog elektronik dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah atau LKPP. Nah, pada perubahannya kami tidak lagi melakukan proses pemilihan produk, tapi mengganti dengan kata pengelolaan katalog elektronik. Dilaksanakan oleh masih sama, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan LKPP. Kenapa? Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian, kita akan mengeluarkan satu konsep baru mengenai katalog elektronik, konsep baru mengenai termasuk nanti bagaimana mendudukkan katalog elektronik di dalam e-marketplace, bagaimana posisinya toko daring dan lain sebagainya. Nah, disinilah perubahan itu terjadi. Kenapanya? Karena memang akan ada bisnis proses yang baru. Nah, terkait dengan angka 3, kalau sebelumnya angka 3 itu mengatakan pemilihan produk, dan angka 4-nya pemilihan produk itu dilakukan dengan cara tender atau negosiasi, maka sekarang perubahannya karena kita akan punya bisnis proses yang baru, angka 4-nya itu dihapus. Karena kita tidak akan lagi melakukan pemilihan produk, kita hanya akan melakukan pengelolaan, dan sehingga pemilihan produk melalui tender atau negosiasi otomatis akan dihapus. Nah, bagaimana bentuknya nanti bisa kita perlemnya masih dibuat Bapak Ibu sekalian, segera nanti setelah selesai akan kita sampaikan lagi dalam kesempatan yang berbeda. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini rasanya tidak lama lagi Bapak Ibu, toko daring, perubahannya pada toko daring, kita menambahkan kata toko daring dalam pasal 38 ayat 2. Kira-kira tadi sama seperti itu. Lalu pada pasal 1-nya kita jelaskan toko daring yang selanjutnya toko dalam jaringan, yang selanjutnya disebut toko daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi pengadaan barang jasa dan seterusnya. Demikian juga pada pasal 72A, kita mencoba untuk mendefinisikan bahwa barang jasa yang ditransaksikan melalui toko daring memiliki kriteria sebagai berikut. Ada standar, barangnya harus standar atau dapat distandarkan, memiliki sifat risiko yang rendah, dan lain sebagainya. Itu tambahannya. Nah, pada slide berikutnya Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa setelah lahirnya Perpres 12 dan kami sudah melakukan pemetaan peraturan-peraturan apa atau peraturan lembaga yang mana yang harus kita sesuaikan, maka kemudian sementara ini kami mengklasterkan menjadi 8 klaster peraturan baru di LKPP atau klaster peraturan LKPP sebagai turunan dari Perpres 12. Pada slide selanjutnya Bapak Ibu sekalian dapat dilihat di sini, kita bicara semuanya mengenai isu yang besar-besar. Nanti di dalamnya itu akan terdiri banyak mungkin perlem-perlem yang kemarin itu terpisah-pisah sendiri-sendiri. Sekarang itu akan kita klaster, kita masukkan ke dalam judul yang besar tadi, sehingga harapannya secara cepat kita bisa akan lebih tahu dan lebih konsisten juga dan lebih nyambung ceritanya daripada kalau semua aturannya terpisah-pisah. Nah, ada 8 klaster Bapak Ibu sekalian yang cukup besar dan cukup mempunyai konsep yang baru. Sama sekali itu adalah klaster yang ketiga, yaitu klasternya kelembagaan dan SDM pengadaan, itu besar dan juga mengatur hal-hal yang baru seperti tadi disampaikan oleh Pak Kepala. Gimana dong kalau jabatan fungsional pengelola pengadaannya di situ belum ada atau memang tidak mungkin misalnya. Nah, itu semua akan diatur di sini. Termasuk di dalamnya akan lahir juga satu roadmap yang akan mengatur atau membuat Bapak Ibu sekalian lebih mudah untuk mencapai target-target dalam kelembagaan dan juga SDM pengadaan. Klaster yang cukup besar juga adalah klaster yang nomor 2 yang kebetulan dipimpin oleh Pak Emin, yaitu klaster pemilihan penyedia. Ini banyak sekali yang akan kita atur, termasuk juga tadi irisan-irisan dengan peraturan-peraturan lain
Nah, yang paling dekat adalah beririsan dengan peraturan PUPR, Kementerian PUPR. Nah, ini termasuk nanti klaster yang akan melahirkan banyak lampiran-lampiran, di mana lampiran itu salah satunya adalah terkait dengan standar bidding dokumen gitu ya Pak Emin. Ini yang akan sangat banyak. Lalu yang berikutnya yang juga besar dan memiliki perubahan yang cukup signifikan itu adalah klaster keempat tentang pembinaan penyedia. Tadi kita bicara banyak soal sanksi daftar hitam, dan juga yang keenam tentang marketplace. Itu Bapak Ibu sekalian, klaster yang akan kita keluarkan dari LKPP, kita bangun saat ini. Mudah-mudahan dalam prosesnya, karena setiap proses penyusunan peraturan perundang-undangan itu harus kemudian mendapatkan aspirasi dari stakeholder, maka harapannya dalam prosesnya kita bisa bertemu kembali untuk memastikan aspirasi Bapak Ibu sekalian tertampung, terakomodir di dalam klaster peraturan LKPP. Slide yang terakhir, saya kira Bapak Ibu sekalian ini hanya untuk mengingatkan, saya rasa Bapak Ibu sekalian yang bersama-sama kemarin menyusun aturan turunan dari Undang-Undang 11 juga memahami bahwa timeline-nya itu sangat ketat. Kami sekarang berusaha untuk tetap memenuhi target waktu yang diharuskan, yaitu di bulan Maret. Mudah-mudahan dalam beberapa waktu ini kita bisa kemudian mengenerate klaster-klaster peraturan yang baru yang tentunya harus bisa dapat menjadi pedoman untuk implementasi proses PBJ di tempat Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu dulu Bapak Ibu sekalian secara singkat gambaran dari isi perubahan Perpres 12 tahun 2021. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.